Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri, di luar negeri, terkhusus sahabat-sahabatku yang berada di wilayah Jawa Barat. Pada malam ini saya memenuhi permintaan sahabat-sahabatku semua, baik yang sedang belajar elektronik, belajar dasar elektronik, ataupun yang sudah memahami dan atau lebih mahir dari saya. Kali ini saya tidak bermaksud untuk merasa tinggi, tetapi memenuhi atas dasar memenuhi permintaan sahabat-sahabat semua untuk memperkenalkan nama-nama elektronik, komponen-komponen elektronik yang ada. Jadi bagi yang belum sama sekali mengenal tetapi mempunyai peralatan elektronik ataupun elektriknya yang rusak, minimal jadi mengetahui tentang nama komponen yang rusak. Contoh kipas angin, kosokan, blender, mixer, mesin cuci, sanyo atau pompa air, kemudian televisi, kompo, terus kemudian TV LED, TV tabung, dan lain sebagainya, sampai ke Android, PS2, PS3, komputer. Itu semua membutuhkan peralatan atau komponen-komponen elektronik yang akan saya sebutkan kali ini. Untuk itu mari kita simak bersama yang komponen-komponen yang akan saya perkenalkan. Oke, let's go. Kita simak bersama ya sahabatku semua. Baik sahabatku semua, jadi untuk pengenalan yang pertama adalah nama komponen resistor. Saya ambil dulu. Sesuai dengan namanya, resistor punya fungsi yakni menghambat arus yang mengalir pada rangkaian-rangkaian elektronika. Resistansi adalah nama dari kemampuan hambatan resistor dan mempunyai satuan dari resistor adalah disebut ohm. Ini contohnya resistor. Saya ambil lagi. Ini contoh yang udah ada pada sebuah kit. Kalau Anda ingin resistansi, Anda dapat mengecek dengan cara melihat gelang-gelang atau cincin-cincin berwarna yang ada di bodi atau badan resistor. Jadi sebenarnya memang harusnya ditulis. Jadi untuk pengenalan nama-nama ini dasarnya adalah hitam, coklat, merah, oranye, kuning, jingga, sampai putih, yaitu hi, co, meo, ko, hi, pi, u, wa, pu. Masuk menjadi hitam 0, coklat 1, merah 2, meo, oranye 3, hijau 5, biru 6, ungu, abu-abu, dan putih. Oke, ini contoh yang ada di sini adalah warnanya mana ya, kurang jelas ya. Oke, jadi pokoknya kalau ingin mengetahui, yaitu ini contoh adalah coklat merah-merah, artinya di sini menunjukkan nilainya adalah 1K2. Nanti akan saya jelaskan secara detail untuk uploadan yang mendatang untuk mengenai resistor. Dan ini adalah contoh resistor, ini sekitar 2 watt. Nah, yang terpasang di
sasis modul power ini adalah ada yang setengah watt, ada yang air block. Ini 5 watt. Ya ini 5 watt. Nah. Terus ada juga resistor variabel, yaitu ada 3 macam, yaitu contoh trim pot ini ada. Terus kemudian ada juga potensio, ini termasuk juga jenis-jenis resistor. Ini potensio, ini biasa digunakan untuk di ampli. Terus kemudian mixer audio ya, bukan mixer buat alat masak. Kalau di alat masak biasanya pakai saklar dia, kecepatan ya, speed 1, speed 2, speed 3 dan off. Itu saja. Kemudian yang kedua adalah kita kenalkan kapasitor. Selain kapasitor, nama lainnya adalah kondensator. Fungsi kapasitor adalah untuk menyimpan dan mengeluarkan muatan energi listrik. Ini contoh kapasitornya. Nah, ini yang gede nih. Ini biasa dipasang untuk sound system. Ini ukurannya sekitar 15.000 farad. Dan di setiap kapasitor elektrolit itu ada simbol min plusnya. Ini contoh yang kecilnya ya. Ini biasa dipakai di televisi ya. Ini contoh minnya bergaris. Ini contoh yang lain. Nih ada min, ada plus. Ini yang putih ini min ya. Ini plus. Ini biasa digunakan di semua perlengkapan elektronik. Ada juga jenis kapasitor mylar atau keramik. Nih, ini contohnya. Ini contoh kapasitor. Ini banyak kita temukan di komputer, terus kemudian televisi, audio system. Kalau di perangkat-perangkat Android sangat lembut, mikro, ataupun kalau pernah bongkar PS tuh, itu juga mikro. Dan saat ini untuk audio yang lebih modern, misalkan musik box tuh sama, dia juga menggunakan rangkaian mikro. Jadi lebih canggih ya sahabat-sahabat semua. Jadi udah nggak sebesar-besar begini. Yang masih besar-besar ini biasanya mesin TV, terus kemudian sound system rakitan itu menggunakan kapasitor. Ini juga kapasitor yang biasa digunakan di kipas angin. Kapasitor ini yang digunakan di mesin pompa air. Nah, kemudian pompa air, dan ini yang biasa digunakan di mesin cuci lebih besar. Jadi di sini ada 2 kapasitor, cuman digabungkan jadi satu body. Jadi tulis ukuran untuk ini untuk kecepatan ya, untuk speednya. Jadi menggunakan 35 mikrofarad. Iya, satuannya dari kapasitor dinamakan farad untuk menunjukkan seberapa banyak kapasitor menyimpan energi listrik. Kenapa farad? Karena nama ini diambil dari sang penemu, yaitu Michael Farad, ilmuwan dari Inggris. Ya, itulah mungkin sejarahnya panjang ya. Jadi kita perkenalkan aja nih, ini bentuk-bentuk fisiknya ya. Ini yang kedua setelah kapasitor, yaitu yang ketiga adalah dioda. Nah, dioda juga sering digunakan pada perlengkapan, bahkan ini termasuk komponen wajib ya, komponen wajib yang digunakan untuk peralatan elektronik
yaitu fungsinya yaitu dioda adalah komponen elektronika yang aktif yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik pada satu arah saja. Ini contohnya dioda yang udah berbentuk sisir. Ini yang satuan. Nah, ini saya solder ini untuk penyarah, ini sama penyarah. Nah, ini dari arus bolak-balik ya menjadi arus searah. Contohnya udah ada lagi yang kiprok yang besar nih. Ini biasanya untuk audio system, sound system yang berkekuatan watt besar, bisa hingga sekitar 5000 watt, 2000 watt, pokoknya di atas 1000 watt lah ya. Yang di bawahnya ya cukup pakai ini bisa 200, 300. Selain itu juga dioda dapat juga menghambat arus listrik dari arah yang berlawanan. Nah, ini biasanya kalau di komponen setelah arus bolak-balik menjadi arus arah ini dipasang untuk menghambat arus. Nah, ini contohnya ada nih sahabatku. Ini contoh adalah termasuk dioda Zener. Jadi ini dioda Zener ini fungsinya sebagai pengamanan rangkaian pada tegangan yang ditentukan. Nih aliran listriknya ini. Misalkan 3 volt, 6 volt, nggak kelihatan ya. Nah, ini contohnya aku besar nih. Nah, bentuknya seperti kaca, warnanya agak kecoklatan emas. Ini. Nah, ini banyak digunakan ini di televisi banyak, karena di televisi kan ada dari 10 volt, dari 5 volt, dari 16 volt sampai 30 volt. Itu ada semua. Untuk zenernya, untuk penyarahnya ada untuk menghambat arus. Dioda yang ini termasuk silikon. Nah, kemudian LED bisa memancarkan cahaya, jika dia juga termasuk dioda ya, dioda LED. Terus kemudian dioda foto dan dioda laser. Yang ketiga, jadi sudah 3 yang saya bahas, singkat memang. Nah, kemudian yang keempat adalah transistor. Kita perkenalkan transistor. Transistor adalah termasuk komponen aktif multithermal, umumnya memiliki 3 kaki seperti ini contohnya. Ini yang biasa digunakan di power audio, terus komponen-komponen elektronik arus lemah. Ini di sini. Ini yang bentuk besarnya ya, sahabatku. Jadi ada yang kecilnya. Yang kecilnya di sasis driver modul power ini juga ada. Nah, ini contohnya. Ada di sini ada berbagai macam transistor. Ini ada 3 macam. Jadi ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang agak besar. Nih sudah pakai pendingin ini untuk power ya. Yang gede lagi nih, ini belum dipasang nih. Nih transistor. Oke. Jadi yang keempat sudah, yaitu yang kelima adalah saklar. Saklar termasuk juga komponen elektronika yang aktif karena paling sering digunakan. Fungsinya yaitu menghubungkan atau bahkan memutus aliran listrik. Ini contoh saklar. Biasanya kalau nggak simbol seperti ini 01, biasanya tertulis on off. Nah, ini tersambung dan ini terputus. Atau ada yang berbentuk relay, jadi digerakkan oleh tegangan. Biasanya itu tegangan yang dikendalikan oleh otomatis, termasuk jenis-jenis EEPROM tuh ya, itu menggunakan rangkaian-rangkaian yang menggunakan digital, jadi udah menggunakan program-program otomatis. Ini yang ke 5 yaitu saklar, sederhana ya. Jadi saklar sebenarnya banyak bentuk-bentuk saklar. Nah, ini ada nih. Ini saklar kipas angin.
Nah, di kipas angin ada saklar, kemudian di blender ada saklar, di gosokan ada itu yang putar tuh, nah saklar, terus kemudian VR variabel tuh itu gosokan. Nah, kemudian di televisi juga ada tombol, ini ada saklar juga. Nah, ini ya. Oke. 1 resistor, 2 kapasitor, 3 dioda, terus kemudian 4 transistor, 5 saklar, dan keenam adalah trafo. Trafo identik juga dengan induktor ini. Setelah kita buka nih trafo nih, nah, sama kayak induktor kan, ada yang kecil-kecil. Induktor ini yang trafo bentuk donat, dan ini kita bongkar trafo yang kotak yang bekasnya udah leleh nih. Nah, ini kawannya pun masih ada berfungsi ini ya, sahabatku semua, bisa difungsikan untuk menambah lilitan pada televisi atau pada audio system atau yang lain-lainnya. Ini contohnya yang dibongkar, ini yang masih utuh. Ini kekuatannya sekitar 5 ampere. Di sini tertera trafo juga ada berbagai macam, ada CT dan non CT. Ini trafo secara utama yaitu untuk menaikkan tegangan, yaitu atau step up, dan menurunkan tegangan, yaitu step down. Ini termasuk step down karena setelah masuk ke lilitan, outputnya adalah sebesar 12 volt, 0 CT, 12 volt, 18 volt, 25 volt, 32 volt. Nah, ini trafo untuk audio biasanya ini. Sama ini ada yang kecil 1 ampere. Oke. Ini. Jadi kita jelaskan nama dan bentuk fisiknya secara sederhana karena kita juga masih adanya keterbatasan peralatan untuk upload ini. Jadi seadanya aja ya sahabat semua. Inilah cara pergerakan kita. Biarpun sederhana, kita tetap percaya diri untuk menjelaskan kepada khalayak umum, yaitu mengenai pengenalan nama-nama komponen elektronik. Ini komponen yang sudah jadi, ini tertera kan di sini ada berapa jenis nih komponen. 1 ya, ada resistor ada, terus kemudian kapasitor ada, ini kapasitor, terus kemudian dioda ada, kapasitor, diodanya ada nih, Zener ya. Terus kemudian transistor, ini ada berapa banyak, ada berapa bentuk, 1, 2, 3, ada 3 bentuk. Dan kemudian trafo biasanya digunakan sebelum ini, yaitu untuk tadi mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Oke, itu saja sahabatku mengenai pengenalan dasar elektronik malam ini. Jadi jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, dan bagikan channel kita bersama, yaitu channel yang Jos Gandos ini, supaya khalayak umum mengetahui apa sih pergerakan peta, apa sih kegiatan komunitas peta selain berdagang, selain menabung emas koin peta. Ya ini keseharian saya ini bergelut di bidang elektronik. Jadi saya bergerak sesuai kemampuan menjelaskan tentang nama-nama komponen elektronika. Mantap. Baik sahabat-sahabatku semua, tadi yang saya jelaskan ini ya contohnya ya. Ini semua udah mencakup ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Bagi adik-adikku, daripada kalian nongkrong tidak ada guna, main game online tidak ada guna. Game online hanya berguna bagi kamu dan kawan-kawanmu, tapi belum tentu berguna bagi masyarakat banyak. Tetapi kalau kalian
bisa belajar elektronika dan mahir elektronika, suatu saat skill Anda, skill kalian dibutuhkan untuk warga sekitar untuk memperbaiki keperluan-keperluannya tentang elektronik. Banyak, setiap keluarga rata-rata mempunyai gosokan kipas angin, blender, kemudian mixer untuk kue ya. Terus kemudian audio juga ada di situ, speaker aktif, bahkan sekarang udah merambah ke MP3 Bluetooth. Nah, itu jangan ketinggalan kalian jangan pernah enjoy. Kita harus mampu, kita harus apa istilahnya ya, menguasai ilmunya. Kalau satu orang menguasai ilmu di satu desa, itu masyarakat udah larinya ke kamu, ke Anda, membutuhkan bantuan. Jadi tidak akan lari ke wilayah lain. Utamakan setiap desa kita punya satu orang teknisi. Itu yang didoktrinkan oleh Presiden Peta 1 Komando Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh. Oke, baik sahabatku, jangan patah semangat, terus bergerak, berjuang sesuai kemampuan. Selain EKP, emas koin peta, menabung, jadi warung peta sudah berjalan, kita belajar elektronik. Ini yang setiap hari kita gelutin, atau saya berjibaku dengan elektronik. Ya itu dulu saya tidak apa istilahnya ya, tidak muluk-muluk suatu saat saya harus jadi ini. Ternyata dengan sekolah 3 tahun STM Elektronika, STM Muhammadiyah 1 Nganjuk, menghasilkan teknisi ini. Dan saya dibutuhkan oleh warga sekitar, bahkan di luar desa ini atau di luar kecamatan ini memerlukan keahlian saya untuk membantu perbaikan elektronik yang ada. Alhamdulillah. Jadi bermanfaat bagi keluarga dan saudara-saudara kita. Itu saja sahabatku, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan channel YouTube ini. Peta Jabar Channel akan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat, dan semoga Anda semua bisa memahami pergerakan-pergerakan Peta 1 Komando Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh. Itu saja dari saya. Sekian, salam hormatku Presiden Peta, salam hormatku Kawapangdip, Kastap, Peta Jabar, dan seluruh pejuang Peta dan simpatisannya yang berada di mana saja. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.